selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Ci Kristi di IMPA Daring tanggal 23 Agustus tahun 2020. Nah adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah IMPA Daring, Ci akan mengundang adik-adik untuk bernyanyi bersama. Apabila kita sukacita, Tuhan sukanya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sukanya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sukanya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sukanya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sesudah kita bernyanyi bersama, Ci akan mengundang adik-adik kembali untuk masuk dalam doa pembukaan. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, dan Ci akan mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sudah boleh bangun pada pagi hari, kami boleh melakukan aktivitas kami kemarin, dan sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, karena bacaan kita hari ini terambil dari kitab Keluaran, yaitu Perjanjian Lama, Keluaran 21 ayat 1-6. Nah adik-adik, Ci akan meminta adik-adik untuk membaca di rumah masing-masing, tapi jangan lupa untuk tekan tombol pause ya. Ketika sudah selesai membaca, adik-adik boleh tekan tombol play kembali. Nah adik-adik, kalau tadi bacaan kita dari kitab Keluaran, kalau Keluaran itu ada dalam bahasa Indonesia, kalau adik-adik tahu, Keluaran itu asalnya adalah dalam bahasa Latin adik-adik, yaitu Exodus adik-adik. Nah sebenarnya kitab Keluaran ini isinya apa ya? Nah jika tahu ya, isinya adalah sejarah kehidupan bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir dan berjalan menuju negeri yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah adik-adik, kalau tadi ada kata yang di bold, yaitu perbudakan. Nah kalau perbudakan itu diawali per dan diakhiri dengan kata an, berarti kata dasarnya itu adalah budak adik-adik. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, budak itu adalah artinya hamba adik-adik. Kalau hamba adalah orang yang bekerja keras, yang selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh tuannya. Nah adik-adik, kenapa pada zaman itu orang-orang banyak sekali yang menjadi budak adik-adik? Kenapa ya? Jika tahu ya, kan yang pertama adalah mereka menjadi budak atau mereka menjadi hamba untuk bertahan hidup atau mempertahankan hidupnya adik-adik. Karena ketika mereka bekerja, ketika mereka berusaha, mereka boleh memperoleh makanan atau mereka boleh memperoleh tempat tinggal dan sebagainya adik-adik di rumah tuannya. Dan yang kedua adalah untuk mendapat perlindungan dari tuan di mana mereka bekerja. Nah adik-adik, pada zaman itu banyak sekali terjadi peperangan, banyak sekali terjadi penjajahan adik-adik. Makanya mereka berusaha untuk menjadi budak karena mereka tinggal di rumah tuannya adik-adik. Nah kalau misalnya bacaan kita hari ini yang diangkat adalah bangsa Israel di perbudakan Mesir adik-adik.
Nah, adik-adik, karena bangsa Israel menjadi budak bangsa Mesir, bangsa Israel ini diperjualbelikan adik-adik. Jadi mereka ketika mereka sudah dibeli oleh tuannya, maka bangsa Israel harus mengikuti apa yang tuannya katakan. Kalau misalnya mereka sudah capek bekerja keras, mereka sudah lelah dan mereka ingin istirahat, tapi tuannya tetap meminta mereka untuk kerja keras, mereka harus tetap kerja keras adik-adik. Jangan sekali adik-adik kalau kita melihat bangsa Israel. Tapi ketika Tuhan melihat bangsa Israel, kira-kira Tuhan diam aja atau enggak? Nah, Tuhan tidak diam saja adik-adik ya. Tuhan sangat sedih adik-adik melihat bangsa Israel sedang kerja keras, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami keletihan adik-adik. Nah, akhirnya Tuhan meminta seorang bapak yang mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Hayo siapa ya? Hayo siapa adik-adik? Ya, betul sekali, itu Bapak Musa adik-adik yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir dan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Iya adik-adik. Nah, Bapak Musa itu bisa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir karena siapa? Karena Tuhan adik-adik. Nah, Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel adik-adik. Nah, sama seperti pada saat tahun 1607 sampai 1807 ada terjadi perbudakan adik-adik. Perbudakan ini terjadi di Pulau Amerika adik-adik. Nah, kalau kita lihat adanya bangsa kulit hitam pertama kali dijual dan diperdagangkan ke selatan Amerika sejak 1607 hingga 1807. Bangsa kulit hitam ini adik-adik disuruh kerja keras adik-adik. Nah, sama seperti bangsa Israel, mereka diperjualbelikan, mereka diperdagangkan. Nah, ketika sudah dibeli oleh tuannya, maka mereka harus mengikuti apa yang tuannya katakan adik-adik. Mereka sangat letih, mereka sangat lelah adik-adik. Nah, kira-kira Tuhan melihat hal itu diam aja atau enggak? Tuhan tidak diam aja adik-adik. Tuhan tetap sayang kepada semua orang. Nah, akhirnya dia mengutus seorang bapak yang bernama Abraham Lincoln, yang kebetulan bapak ini adalah seorang presiden Amerika Serikat yang ke-16 adik-adik. Bapak Abraham ini dia selalu mempertahankan persatuan bangsanya adik-adik, dan dia menghapus seluruh adanya perbudakan-perbudakan. Jadi bangsa kulit hitam boleh terbebaskan adik-adik dan tidak ada perbudakan. Nah, hebat sekali adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik tahu, kemarin tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Yang ke-75 adik-adik. Nah, kita sangat bangga dan kita sangat bahagia adik-adik karena kita telah terbebas dari penjajahan. Kita terbebas dari peperangan dari bangsa-bangsa lain adik-adik atau dari negara-negara lain. Nah, kira-kira kalau adik-adik tahu kita boleh terbebas dari penjajahan negara lain karena siapa adik-adik? Nah, karena ada orang-orang hebat ini adik-adik, adanya para pahlawan bangsa Indonesia. Nah, kira-kira mereka sulit apa gampang ya adik-adik? Pada saat mereka melawan penjajah-penjajah dari negara lain, mereka harus berperang, mereka harus bekerja keras untuk kemerdekaan negara Indonesia adik-adik, Republik Indonesia adik-adik. Nah, hebat ya. Kira-kira mereka bisa seperti itu karena siapa? Karena Tuhan adik-adik. Tuhan sangat sayang kepada negara Indonesia adik-adik, sehingga kita boleh merdeka dan kita boleh merayakan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 2020 yang ke-75 adik-adik. Nah, caranya gimana sih kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan? Nah, kita harus rajin berdoa adik-adik, yang pertama. Yang kedua adalah kita harus jadi anak-anak Indonesia yang rajin belajar atau jadi anak-anak yang pintar adik-adik. Kita harus mengharumkan nama Indonesia. Dan yang ketiga adalah kita harus sayang terhadap sesama, sayang papa mama sudah pasti, sayang adik kakak, dan harus sayang sama teman-teman kita dimanapun berada adik-adik dan semua orang. Nah, adik-adik, kalau tadi ada negara Indonesia, ada negara Amerika, ada bangsa Israel. Nah, Ci akan bawa adik-adik pada saat ini kita sekarang sedang dijajah oleh
suatu wabah adik-adik. Tidak hanya kita saja bangsa Indonesia, tapi seluruh dunia juga pun mengalami wabah ini adik-adik. Sedang dijajah oleh wabah ini. Ada yang tahu wabah apa? Pasti sudah tidak asing ya adik-adik, yaitu COVID-19. Ya betul sekali adik-adik. Kalau kita lihat di negara, menurut data sebaran ini, bagaimana situasi negara kita dan khususnya untuk seluruh negara atau di bumi ini, terkonfirmasi 17.660.523 adik-adik. Wah, sudah banyak sekali adik-adik. Dan khususnya di Indonesia yang positif sekarang, update-nya terakhir per tanggal 20 Agustus yaitu 147.211. Nah, ini adalah angka yang banyak adik-adik, bukan angka yang sedikit. Nah, kalau misalnya adik-adik mau buka, adik-adik mau cari tahu tentang apa yang terjadi sekarang di wabah COVID-19, adik-adik boleh buka webnya covid19.go.id. Adik-adik boleh cari untuk beranda, berita, data, protokol, edukasi, tanya jawab, agenda, info lainnya. Adik-adik boleh baca semuanya di sini adik-adik. Satu hari sembuhnya berapa, yang positif berapa, yang meninggal berapa. Nah adik-adik, kalau misalnya tadi Enci udah kasih data-data semuanya, kira-kira adik-adik apa yang adik-adik mau lakukan sekarang? Apakah adik-adik tetap tenang-tenang saja atau malah adik-adik tetap cuek akan wabah ini? Nah, kalau misalnya adik-adik masih berpikir kira-kira apa ya yang adik-adik mau lakukan? Nah, Enci punya gambar adik-adik. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Dan gambar 3 ini adalah tentang pencegahan COVID-19. Salah satunya adik-adik, sebenarnya banyak sekali pencegahannya adik-adik, tapi dikasih 3 gambar ini dan tugasnya adik-adik adalah pilih gambar salah satu. Kemudian yang pertama, adik-adik boleh gambar kembali di buku adik-adik apa yang terjadi gambar tersebut. Gambarnya tidak harus sama, tidak apa-apa ya adik-adik. Mungkin Enci aku susah gambar, atau Enci aku kayaknya nggak bisa gambar orang atau apapun. Nah, Enci kasih kebebasan. Yang penting intinya adalah sama apa yang terjadi di gambar tersebut. Dan yang kedua adalah ceritakan apa yang terjadi pada gambar tersebut. Jadi yang pertama adalah Enci minta adik-adik gambar apa yang terjadi. Kedua, adik-adik diminta untuk ceritakan apa yang terjadi. Minimal 2 paragraf ya. Jangan lupa untuk dikumpulkan tugasnya. Oke? Nah adik-adik, karena tadi Enci udah cerita semuanya tentang apa yang terjadi di bumi ini, nah kita harus tetap bersyukur ya adik-adik. Kita tetap minta perlindungan dari Tuhan untuk kita boleh terbebas dari wabah COVID-19. Nah adik-adik, sekarang Enci akan mengundang adik-adik untuk kita bernyanyi bersama kembali. Adik-adik untuk berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur pada Allah Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu.